guys, kembali lagi di channel aku. Di sini aku akan menjelaskan tentang kekayaan intelektual. Nah, perkenalkan dulu ya guys, nama saya Brenda Chen. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani Balikpapan. Saya masih berada di semester 2. Nah, langsung aja yuk, pengertian kekayaan intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property rights atau singkatannya adalah IPR, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Nah, kita bahas teorinya ya. Teori kekayaan intelektual sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak dia lahir. Benda dalam pengertian tersebut tidak hanya benda yang berwujud, tetapi bisa bersifat yang abstrak yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud, yang merupakan hasil dari intelektual manusia. Nah, kita membahas tentang ruang lingkup kekayaan intelektual ya guys. Nah, yang pertama ada hak cipta. Biasanya kalian pernah nggak sih buka YouTube, terus itu kalian buka lagu yang officialnya, terus itu di bawahnya ada tulisan hak cipta. Video dan lagu ini memiliki hak cipta. Nah, itu kenapa ada? Karena bagi siapapun yang mengcopy paste atau mengambil itu tanpa izin, dia akan mendapatkan sanksi karena itu sudah melanggar si pembuat karya ini. Karena contohnya aja itu adalah hasil karyanya, lalu tiba-tiba seseorang mengambil itu dan mengaku-ngaku itu adalah karyanya, itu akan menjadi sebuah masalah dan merugikan si pembuat karya itu tersebut. Nah, yang kedua adalah hak kekayaan industri atau industrial property rights yang mencakup satu paten. Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakannya sendiri. Invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua, desain industri. Industrial design adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Nah, yang ketiga adalah merek. Kalian pernah nggak sih guys beli jilbab, terus itu di ujung jilbabnya tuh ada merek atau logo, itu yang dinamakan merek. Kenapa harus ada itu? Karena itu menandakan adalah itu produksinya, itu produk dari dia yang mengeluarkan, dia yang memproduksi itu, sehingga bahaya kalau orang tiba-tiba ngaku ini jilbab buatan saya. Nah, daripada itu makanya ditaruh sebuah merek. Yang keempat, indikasi geografis atau geographical indication, yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Dari kedua faktor tersebut memberikan ciri kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Contoh aja Balikpapan itu, kalau kalian pernah ke pasar kebun sayur, kalian pasti bakal lihat gelang-gelang yang asal dari Balikpapan. Itu biasanya banyak yang dijual sih guys. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sifat hukum kekayaan intelektual. Hukum yang mengatur kekayaan intelektual bersifat teritorial. Pendaftaran ataupun penegakan kekayaan intelektual harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi si bersangkutan. Kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia adalah kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan Indonesia. Nah, sekian dari saya mengucapkan terima kasih.